Dahulu kala, di sebuah perkampungan, di pinggiran Danau Toba, seorang lelaki tua, hidup berdua, dengan anak gadisnya yang sangat cantik. Lelaki tua itu bernama Jalotua. Anak gadisnya bernama Pita Bargot Nauli. Jalotua sudah lama menduda, sejak kematian istrinya. Saat itu Pita Bargot Nauli berusia 20 tahun. Hidup mereka sangatlah sengsara, karena kemiskinan. Kalaupun mereka mengusahai sebidang tanah, itu hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya. Kesusahan bagi Jalotua dan anak gadisnya datang silih berganti. Apalagi di suatu ketika, si Pita Bargot jatuh sakit, bertambahlah kesusahan hati lelaki tua itu. Sudah hidup sulit, datang lagi penyakit menimpa anak gadis tercintanya. Dengan kebuntuan jalan keluar yang ada dalam pemikiran, akhirnya Jalotua pergi menjumpai orang kaya di kampung itu. Lalu ia memohon untuk dipinjamkan uang untuk biaya mengobati anak gadisnya. Tentu saja Jalotua hanya mempunyai borot atau jaminan, yaitu sebidang tanah yang mereka usahai selama ini. Suatu malam, Pita Bargot berkata pada ayahnya, "Hidup kita terus-menerus susah hamang. Aku pikir kita perlu mengadakan suatu acara margondang sambil berdoa kepada Mula Jadi Nabolon atau Tuhan Yang Maha Kuasa, siapa tahu nasib kita bisa berubah." Tapi ayahnya menjawab, "Bagaimanalah mungkin itu, Boru? Biaya untuk margondang itu cukup besar, apa daya kita? Kalau kita mau pinjam uang pun, apa jaminannya nanti, sedang untuk makan pun kita sulit." Mendengar ucapan ayahnya itu, Pita Bargot berkata, "Kalau itu persoalannya, aku bersedia amang berikan sebagai jaminan. Mungkin orang kaya itu mau memberikan uangnya kita pinjam." Mulanya Jalotua tak tega menuruti usul putrinya itu. Tapi karena Pita Bargot mendesak, akhirnya anak gadisnya ditawarkan kepada orang kaya itu untuk dijadikan jaminan pinjaman. Kemudian berangkatlah mereka berdua ke rumah orang kaya tersebut. Setelah hal itu diberitahu, si orang kaya ternyata setuju memberikan pinjaman dengan Pita Bargot sebagai jaminan. Orang kaya itu berpikir, kalau nanti Jalotua tidak mampu mengembalikan uang pinjamannya, maka sesuai dengan perjanjian, si Pita Bargot yang cantik itu akan menjadi miliknya untuk dijadikan istri. Setelah uang itu diberikan kepada Jalotua, maka Pita Bargot pun tinggal sementara di rumah orang kaya itu. Berangkatlah si Jalotua membawa uang pinjamannya, mencari pargonsi atau grup gondang sabangunan sesuai saran anak gadisnya. Setelah pemusik gondang sudah ditemukan, dan hari pelaksanaannya ditentukan, si Jalotua pun pergi menjumpai anak gadisnya di rumah si orang kaya memberitahu rencana tersebut. Pita Bargot kemudian menjumpai si orang kaya untuk meminta izin agar diperkenankan ikut dalam pesta gondang pada hari yang ditentukan ayahnya. Tapi Pita Bargot juga bertanya, "Bagaimanakah sekiranya penyakitku kambuh saat pesta berlangsung, lalu aku mati di sana? Apakah kami juga membayar hutang yang dipinjam damang?" Atau ayah dalam bahasa Indonesia. Si orang kaya menjawab, "Baiklah, kamu boleh pergi menghadiri pesta gondang itu. Tapi setelah pesta selesai, kembalilah ke sini. Tentang kematian yang kau sebut, itu adalah takdir setiap manusia kalau sudah waktunya. Kalau memang kau meninggal saat pesta gondang itu, ayahmu tak perlu membayar hutang-hutangnya." Pita Bargot lalu menceritakan hal itu pada ayahnya. Pita Bargot juga kasihan kepada ayahnya yang tak sanggup membayar hutangnya setelah pesta selesai. Pita Bargot pun martonggo yang artinya berdoa dan memohon kepada Mula Jadi Nabolon atau Tuhan Yang Maha Kuasa agar ia dijadikan menjadi sesuatu yang nantinya bisa membebaskan ayahnya dari kesusahan.
Saat itu, Pita Bargot telah merasakan bahwa keinginannya akan dikabulkan, sesuai dengan doanya. Lalu Pita Bargot berkata kepada ayahnya, "Amang, janganlah bersedih kalau aku mati nanti di pesta gondang. Itu adalah berkat bagi kehidupan dan kebahagiaanmu. Tapi ingatlah Amang, setelah aku mati, janganlah mayatku dikubur, karena aku nanti akan berubah menjadi sebatang pohon yang tumbuh di atas tanah yang bisa Amang lihat sepanjang masa. Kalau Amang membuat rumah nanti, ambillah rambutku menjadi atapnya, dan tanganku bisa dijadikan tiang. Kalau badanku, bisa Amang ambil untuk papan lantai atau dinding. Dan kalau Amang tak punya uang, pukulilah bagian mataku, agar air mataku keluar. Tampunglah air mata itu, karena nanti itu bisa dijual menjadi minuman yang disukai banyak orang." Mendengar hal itu, ayahnya sangat sedih. Pendek cerita gondang pun diadakan di halaman rumahnya. Saat pesta sudah berlangsung dan musik gondang terdengar 3 putaran, si Pita Bargot mendadak kesurupan. Saat gondang dibunyikan untuk ke-7 kalinya, Pita Bargot kejang-kejang, dan tak lama kemudian kedua kakinya melesat ke dalam tanah. Yang lebih menggemparkan, seluruh tubuhnya berubah sedikit demi sedikit menjadi sebatang pohon yang makin lama makin besar, lengkap dengan daun-daun sebagaimana halnya sebatang pohon hidup. Seluruh hadirin yang ada di pesta itu terkejut dan berhamburan ke sana kemari, karena peristiwa seperti itu belum pernah terjadi. Sejak itu pohon itu diberi nama Bagot, yang diambil dari nama Pita Bargot. Pohon itu berurat ke bawah, berdaun ke atas. Lama-lama tumbuh pula mata pohon yang disebut juga arirang. Setelah tiba saatnya Jalotua memukuli bagian mata pohon itu seperti dipesankan putrinya. Air yang keluar deras dari mata Bagot itu kemudian dinamakan tuak. Sejak itu Jalotua menjualnya kepada orang-orang sekampung, yang lama-kelamaan menyebar ke berbagai penjuru. Pohon Bagot itu pun beranak pinak, tumbuh di berbagai tempat, dan memberi kehidupan pula bagi orang lain. Kemudian Jalotua pun mendirikan rumahnya. Semua perlengkapan untuk rumahnya tak ada yang dibeli, tapi dimanfaatkan dari pohon Bagot seperti pesan Pita Bargot. Mulai dari ijuk, batang, sampai lidi menjadi benda yang bermanfaat untuk manusia. Demikianlah legenda asal mula tuak Batak Toba.